Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Suci Putri Haroma. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana jurusan Marketing Communication dengan NIM 4432300120 dan di sini saya ingin menjelaskan pengertian tentang sosioteknologi untuk memenuhi tugas UAS dari teori komunikasi. Simak yuk selanjutnya. Sosioteknologi adalah bidang kajian yang berfokus pada interaksi antara manusia dan teknologi. Ini mencakup analisis bagaimana evolusi teknologi mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, dan serta bagaimana masyarakat mengadopsi dan beradaptasi dengan teknologi tersebut. Sosioteknologi juga memahami dampak sosial dari teknologi dan mengkaji berbagai aspek, termasuk perubahan sosial yang dihasilkan oleh teknologi, interaksi manusia dengan mesin, dan implikasi etika serta hukum penggunaan dari teknologi. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari apa sih itu sosioteknologi. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan utama dari sosioteknologi. Nah, di sini aku ingin membahas tujuan utama dari sosioteknologi. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan pengembangan teknologi yang berkelanjutan secara sosial dan etis dengan mempelajari hubungan antara manusia dan teknologi. Sosioteknologi berupaya merancang teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dan memperkuat kehidupan sosial sembari meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Selanjutnya apa yang akan kita bahas ya? Oh iya, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah singkat dari sosioteknologi dan juga pencetus sosioteknologi. Simak yuk. Nah, gimana sih sejarah perkembangan sosioteknologi dan siapa sih pencetus sosioteknologi sendiri? Di sini aku akan menjelaskan. Jadi, sosioteknologi mulai dikenal pada akhir abad ke-20 seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak teknologi terhadap masyarakat. Bidang ini berkembang pesat di negara-negara berkembang termasuk Indonesia loh, di mana teknologi sering membawa perubahan sosial yang signifikan. Nah, terus siapa pencetus sosioteknologi? Nah, sosioteknologi sendiri nggak ada pencetusnya guys, karena sosioteknologi berkembang dalam konteks pemikiran postmodernisme. Postmodernisme sendiri adalah aliran pemikiran yang menantang pandangan-pandangan modern dan kritis terhadap dampak kemajuan teknologi. Jadi, sosioteknologi nggak punya pencetus, tapi sosioteknologi banyak dikenal seiring berjalannya kemajuan dari teknologi gitu guys. Nah, yang terakhir ada contoh implementasi sosioteknologi dalam kehidupan. Nah, yang pertama dalam bidang pendidikan, yang dimana menggunakan e-learning. Kenapa harus e-learning? Kenapa harus bidang pendidikan? Karena sekarang e-learning banyak digunakan untuk mengajar dan belajar secara online dengan menggunakan Zoom dan juga Gmeet. Hal ini memudahkan kita untuk belajar dan mengajar di mana saja. Contohnya seperti waktu COVID-19 yang dimana semua sekolah ditutup dan kita harus belajar dari rumah. Nah, hal ini memudahkan kita ketika kita tidak bisa saling interaksi karena suatu wabah, tapi kita masih bisa melakukan interaksi belajar mengajar gitu. Nah, implementasi yang kedua yaitu dalam bidang kesehatan, yang dimana kita sekarang bisa berobat dengan dokter tapi tanpa interaksi, yaitu hanya dengan aplikasi saja seperti Halodoc. Jadi kita hanya menyebutkan ciri-ciri dari penyakit kita saja dan nanti dokter akan menyebutkan bahwa penyakit kita itu A, B, C dan kita dapat direkomendasikan obat tanpa harus berinteraksi. Dan ini sangat membantu bagi kita yang memiliki penyakit menular tapi kita ingin berobat, jadi kita bisa melalui Halodoc gitu, yaitu aplikasi kesehatan yang sangat membantu. Sekarang kita bisa berinteraksi dengan dokter tapi tanpa bertemu. Mungkin itu saja video penjelasan tentang apa itu sosioteknologi, sejarah singkat sosioteknologi, dan gimana sih implementasi sosioteknologi dalam kehidupannya itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.